Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah online. Mari Bapak Ibu Saudara kita persiapkan hati kita untuk boleh datang kepada Allah dengan hati yang sungguh. Mari kita menyiapkan hati pikiran kita bersaat teduh sejenak. Amin. Ibadah kita dimulai dengan satu pengakuan, yaitu bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 107 ayat 8, 9, 21, 22 dan 31, 32, mari kita membacanya sebagai bacaan bertanggapan kita pada hari ini secara bergantian. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur, dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Bersama-sama, biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Bapak Ibu Saudara, Dia adalah Allah yang layak untuk kita puji dan kita tinggikan, sebab Dia adalah Raja di atas segala Raja. Mari kita nyanyikan sebuah pujian, mulia, sembah Raja mulia. Sembah puji, mulia Tuhan Maha Kuasa, dari sorga terdengarlah kidung pujian. Sang Raja, mulia, sembah Raja mulia, Raja atas segala raja, termulialah. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus segala hormat sembah puji. Mulia Tuhan Maha Kuasa,
sorga, terdengarlah kidung pujian. Tinggikan dan muliakan. Tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Puji Dia dan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Mulia sembah Raja mulia, Raja atas segala raja, termulialah. Tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Puji Dia dan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Mulia sembah Raja mulia, Raja atas segala raja, termulialah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada hari Minggu ini kami boleh datang kepada Tuhan, memuji, meninggikan Tuhan dan berbakti kepada Tuhan. Kiranya Tuhan fokuskan hati kami, fokuskan pikiran kami, sehingga ketika kami beribadah kepada Tuhan, hanya Tuhan saja yang kami muliakan, yang kami tinggikan, yang kami rindukan dan kami dambakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati dan pimpin ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, Yesaya 18 ayat yang ke-21 berkata, tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya, dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan, membawa kehidupan kita, mengakui setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Kita nyanyikan sebuah pujian, tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. nyanyikan pujian ini sekali lagi, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi
Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang mampu melihat sampai kedalaman hati kami, Allah yang mampu menyelidiki sampai hati kami yang paling terdalam. Karena itu Tuhan, di hadapan Engkau Allah yang Maha Tahu, tidak ada yang kami sembunyikan di hadapan Engkau ya Allah. Kami ingin terbuka di hadapan Engkau. Bahkan segala dosa yang kami sembunyikan di hadapan manusia, kami ingin buka di hadapan Engkau ya Tuhan. Ampuni Tuhan kalau sering kali kami mengecewakan Engkau di dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan, sering kali kami tidak menghabiskan banyak waktu di dalam kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Ampuni Tuhan kalau sering kali bukan Tuhan yang kami rindukan dan bukan Tuhan yang kami dambakan di dalam kehidupan kami. Ampuni sering kali Tuhan, kalau kami menjauhkan diri daripada Tuhan. Tuhan sucikan dan Tuhan kuduskan kami dengan darah-Mu yang kudus. Bahkan ampuni kami Tuhan, kalau kami tidak bisa menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekeliling kami. Ampuni kami kalau kami bahkan tidak menyebarkan terang itu kepada gelapnya dunia ini ya Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni kami, menyucikan kami, menguduskan kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami rindu untuk selalu dekat dengan Tuhan, menjadi garam, menjadi terang bagi dunia ini, menjadi duta-dutanya Tuhan bagi dunia ini, menjadi cerminan kasih Kristus bagi orang di sekeliling kami. Tuhan, tolong setiap kami, mampukan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, dengarlah janji pengampunan dosa yang terambil dari Kolose 3 ayat yang ke-12 dan 13. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Bapak Ibu Saudara, bersama segala gereja dari segala tempat dan segala abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita persiapkan hati kita untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah pujian, Tuhan inilah hidupku. Biar lagu ini menjadi kerinduan kita, supaya kita bisa menjadi garam bagi kegelapan dunia ini dan membawa bangsa-bangsa bagi Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu.
sampai bumi. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian jemaat GKY Jambi yang Tuhan kasihi dimanapun berada. Apa kabar Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian? Saya terus berharap dan berdoa agar Bapak Ibu sekalian selalu dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga. Juga iman daripada Bapak Ibu Saudara sekalian tetap teguh, sekalipun kondisi pada saat ini belum membaik. Tetapi biarlah saudara-saudara kita semua percaya bahwa Tuhan yang baik dan Tuhan yang setia itu terus bekerja di dalam segala keadaan dan segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin saudara. Biarlah kita tetap setia mengiringi Tuhan. Bapak Ibu, kami juga bersyukur jika ada di antara Bapak Ibu yang mungkin baru pertama sekali bergabung di dalam kebaktian GKY Jambi. Kiranya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian diberkati melalui kebaktian GKY Jambi ini. Dan jika nanti sudah bisa ibadah normal kembali di gereja, kami sangat berharap Bapak Ibu kita bisa bertemu di gereja dan kita bisa beribadah bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, di sini saya juga mau menyampaikan bahwa walaupun pada saat ini dari pemerintah sudah memberikan kelonggaran untuk rumah ibadah dibuka kembali dengan protokol new normal, tetapi untuk sementara ini saya mau sampaikan bahwa GKY Jambi masih akan mengadakan ibadah secara online. Untuk pembukaan ibadah kembali di gereja atau kebaktian secara konvensional, kita GKY Jambi akan menunggu arahan dan petunjuk dari GKY Mangga Besar Jakarta dan juga dari Sinode. Sambil kita terus memantau kondisi sekitar kita dan kita akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik terlebih dahulu. Ya, mari kita bersama-sama terus berdoa agar penyebaran virus COVID-19 ini benar-benar bisa diatasi, vaksin bisa ditemukan, dan keadaan bisa pulih kembali. Demikian Bapak Ibu sekalian pengumuman dari saya sampai di sini. Saat ini mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam pergumulan kami saat ini, kami sangat membutuhkan firman Tuhan yang terus mengarahkan kami, supaya kami tetap hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki saja. Bapa, tolong berkati hamba-Mu yang menyampaikan, juga semua jemaat yang mendengarkan dimanapun berada, agar kami dimampukan untuk sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan yang telah kami dengar dan renungkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, perenungan firman Tuhan hari ini saya ambil dari Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai yang ke-16. Saya akan membacakan bagian ini untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Matius 5 ayat 13 sampai ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang,
melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Sedemikian jauh firman Tuhan dibacakan, diberkatilah orang yang suka membaca, merenungkan, dan terlebih lagi melakukan firman Tuhan. Jemaat sekalian yang Tuhan kasihi, di sejak awal masa pandemi COVID-19 ini dimulai, banyak anak-anak Tuhan, gereja-gereja termasuk gereja kita dan juga organisasi-organisasi kekristenan lainnya langsung bergerak untuk memberikan bantuan-bantuan sosial. Ya saudara-saudara, baik bantuan sosial itu diberikan baik kepada rumah sakit yang menangani pasien-pasien COVID maupun kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Ada yang memberikan makanan berupa nasi kotak kepada pengemudi ojek online. Ada yang bagikan sembako, ada yang membagikan masker untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ada yang memberikan bantuan berupa APD, alat pelindung diri untuk para tim medis yang kerja di rumah sakit, berupa baju hazmat, pelindung wajah, masker, dan lain-lain. Bapak Ibu, kenapa sih gereja kita, gereja-gereja lainnya, atau juga organisasi Kristen lainnya sibuk melakukan pelayanan sosial tersebut? Apakah kita cari muka di masa pandemi ini? Apakah kita sok baik? Atau apakah karena masa social distancing begitu ya, terus kita jadi kurang kerjaan, terus kita cari kerjaan? Atau supaya dapat apa saudara? Apakah supaya dapat pahala? Bukan saudara. Karena dalam ajaran kekristenan kita berbuat baik bukan untuk mendapatkan pahala atau mendapatkan keselamatan. Karena keselamatan sudah kita dapatkan ketika kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau bukan demikian saudara-saudara, lalu mengapa orang Kristen sibuk berbuat baik dan melakukan banyak pelayanan sosial? Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasihi, karena jawabannya adalah karena Tuhan Yesus menghendaki setiap pengikut-pengikutnya menjadi saksi Tuhan yang baik di dunia, supaya semua orang dapat mengenal dan mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, dalam Matius pasal 5 ayat 13 dan 14, Tuhan Yesus berkata, kamu. Siapakah kamu, saudara, yang dimaksud Tuhan Yesus di sini? Kamu yang dimaksud Tuhan Yesus adalah murid-muridnya, para pengikut Kristus. Jadi saudara-saudara, dari Matius 5 ayat 13 dan ke-14, Tuhan Yesus berkata kepada para pengikutnya bahwa mereka mempunyai dua peranan atau dua fungsi yang sangat luar biasa, yang sangat penting, yang dibutuhkan oleh semua orang di dunia, di semua kalangan, dari zaman purba sampai zaman modern saat ini tetap dibutuhkan. Dibutuhkan oleh orang-orang kampung sampai orang-orang kota, orang miskin sampai orang kaya, orang berpendidikan atau tidak, semua membutuhkan kedua hal yang Yesus sebutkan di sini. Dua hal itu dibutuhkan setiap hari oleh seluruh umat manusia, bukan sebulan sekali, setahun sekali, atau cuma kadang-kadang. Tidak, saudara-saudara. Saudara, apakah peranan atau fungsi penting pengikut Kristus itu? Yang pertama, saudara-saudara, pengikut Kristus adalah garam dunia. Matius 15 ayat 3 kata Tuhan Yesus, kamu adalah garam dunia. Saudara yang Tuhan kasihi, orang-orang Yahudi pada zaman dahulu biasa menggunakan garam untuk dua keperluan, saudara. Yang pertama, untuk mengawetkan makanan, supaya makanan tidak cepat busuk. Ingat zaman dulu, saudara, belum ada kulkas. Mereka mengawetkan makanan hanya dengan garam. Yang kedua, saudara, garam berguna untuk memberi rasa pada makanan.
supaya makanan jadi enak. Makanan tidak tawar atau hambar. Zaman itu juga belum ada bumbu perasa yang lain. Tuhan Yesus mengatakan bahwa murid-muridnya adalah garam dunia. Artinya apa saudara? Artinya di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, dunia yang mau membusuk ini, orang Kristen punya fungsi untuk mengawetkan atau mempertahankan apa yang baik. Orang Kristen hadir untuk mencegah dunia dari kebusukan sosial, kebusukan moralitas. Murid Kristus hadir untuk mengajak orang berdosa bertobat dan mengenal kasih Tuhan. Orang Kristen juga hadir untuk memberi dampak, memberi rasa enak kepada dunia melalui kesalehan hidupnya. Dengan menghibur, menguatkan, memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus juga memperingatkan bahwa sebagai garam dunia, orang Kristen harus tetap berfungsi dengan baik. Dalam Matius pasal 5 ayat 13 juga dikatakan bahwa jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara, istilah menjadi tawar di sini di dalam bahasa aslinya memiliki arti menjadi bodoh. Adalah sebuah kebodohan apabila sebuah benda disebut garam tetapi enggak asin. Kok bisa? Garam kok bisa tidak asin? Saudara-saudara, di dalam budaya Yahudi biasanya mereka mengambil garam dari laut mati. Garam itu tidak murni, saudara-saudara. Tetapi seringkali garam pada waktu itu yang diambil itu tercampur dengan berbagai mineral atau zat-zat lainnya yang tidak berguna. Zat-zat lain itu warnanya sama dengan garam. Warnanya sama-sama putih. Gitu. Bedanya saudara-saudara, garam itu asin, zat-zat lain yang tidak berguna itu tawar atau tidak asin. Garam yang asli harus asin, itu yang berguna untuk mengawetkan dan memberi rasa makanan. Jadi jika ada yang tidak asin alias yang tawar, itu tandanya bukan garam, tetapi zat lain yang adalah sampah, yang tidak berguna, yang tidak terpakai, lalu dibuang dan diinjak orang. Bapak Ibu, sama seperti garam yang harus asin, mempertahankan keasinannya. Tuhan Yesus mau bilang orang Kristen yang benar harus memelihara keserupaannya dengan Kristus. Orang Kristen harus punya ciri-ciri hidup menyerupai Kristus, sehingga hidupnya dapat berfungsi dengan baik seperti garam dan yang berguna dan berdampak. Orang Kristen yang tidak memiliki keserupaan dengan Kristus, itu artinya hidupnya belum berubah. Bukan hanya orang yang belum berubah, bukan hanya tidak berguna bagi dunia, tetapi bahkan akan diremehkan oleh dunia dan dipermalukan. Bagaimana dengan engkau dan saya, saudara? Apakah hidupku dan hidupmu, saudara-saudara, memiliki keserupaan dengan Kristus? Apakah sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita telah mengalami perubahan? Sehingga hidupku dan hidupmu adalah hidup yang berguna bagi orang lain, yang berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Hal yang kedua, saudara-saudara, apakah peranan dan fungsi pengikut Kristus itu? Yang kedua, pengikut Kristus adalah terang dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak, suka atau tidak mau, sebenarnya kehidupan pengikut Kristus selalu diperhatikan oleh banyak orang. Oleh keluarga kita atau asisten rumah tangga kita di rumah, oleh bos, oleh teman-teman, oleh bawahan, oleh rekan kerja di kantor, oleh sesama jemaat atau rekan sepelayanan kita di gereja, atau oleh orang-orang di toko waktu kita belanja atau kita lagi jualan. Entah itu sama tukang parkir di pasar,
entah itu di sekolah, entah itu di kompleks perumahan kita, atau di mana saja saudara-saudara, sadar atau tidak sadar kita diperhatikan orang, saudara. Matius 5 ayat ke-14, Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara, Tuhan Yesus mengumpamakan kehidupan orang percaya seperti kota yang terang yang letaknya di atas gunung. Pada zaman Tuhan Yesus, saudara-saudara, di daerah Palestina, orang-orang biasanya membangun kota di atas gunung. Ya, jadi artinya apa, saudara? Itu artinya kota itu bisa dilihat dari mana saja, ya, dari sudut manapun kota itu bisa dilihat. Begitulah kelihatan sama dengan itu, saudara-saudara, kehidupan orang percaya. Pertanyaannya sekarang, apa yang orang lihat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Bagaimana tingkah laku kita? Bagaimana cara kita bicara? Bagaimana sikap yang mereka lihat dari kita? Baik atau burukkah yang mereka lihat? Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat yang ke-15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada zaman dahulu juga di Palestina, rumah-rumah orang Yahudi pada waktu itu hanya terdiri dari satu ruangan yang besar, saudara, enggak banyak kamar seperti zaman kita sekarang gitu ya. Nah, di setiap rumah pada waktu itu hanya dinyalakan satu pelita, sehingga semua orang yang ada di dalam rumah itu memperoleh terang dari pelita yang satu itu. Nah, saudara-saudara, mereka memakai pelita yang sumbunya direndam dalam minyak zaitun. Biasanya pelita itu diletakkan di atas kaki dian, saudara-saudara. Ya, ada tiang begitu di kaki dian. Karena kaki dian adalah tempat meletakkan pelita. Tujuannya apa, saudara-saudara? Pelita itu diletakkan di kaki dian supaya lebih tinggi. Ya, supaya cahayanya bisa menerangi orang-orang sekeluarga di dalam ruangan rumah itu, supaya terangnya tersebar lebih luas di dalam rumah. Oleh sebab itu, saudara, di ayat 15 Tuhan Yesus berkata bahwa tak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Apa itu gantang, saudara-saudara? Gantang itu bukan rantang ya. Nah, gantang adalah sejenis tempayan, saudara, yang menjadi alat pengukur biji-bijian seperti gandum, beras, kacang-kacangan, dan lain-lain. Satu gantang itu berisi sekitar 8,75 liter begitu ya. Sesuai fungsinya, saudara-saudara, gantang dipakai untuk alat mengukur barang-barang yang diperdagangkan atau dijual untuk jualan. Gantang itu buat mengukur untuk jualan, bukan untuk nutupin lampu ya atau pelita. Jadi kalau pelita diletakkan di bawah gantang, ditutupi dengan gantang, maka pelita, cahaya daripada pelita itu ketutup, saudara. Rumah di dalam rumahnya akan menjadi gelap. Pelita itu jadi tidak berguna sama sekali. Nah, jika setiap rumah seperti itu ditutupin gantang, maka kota itu juga tetap tidak akan kelihatan tidak akan terlihat. Nah, saudara-saudara, ini konyol bukan, saudara? Kita juga akan jadi orang Kristen yang konyol karena melakukan karena kebodohan kita sendiri, saudara, sehingga terang yang ada di dalam kita itu tidak bisa terlihat. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang Tuhan kasihi, orang Kristen bukanlah sumber terang. Sumber terang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus. Kita hanyalah alat Tuhan ya untuk memancarkan terang Tuhan di dunia. Tuhan mau kita berfungsi dengan baik untuk memancarkan terang Tuhan dengan cara menunjukkan hidup kekristenan yang benar, yang penuh dengan buah-buah roh, saudara,
yang ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Supaya setiap orang yang melihat hidup kita, saudara, mereka akan terpesona oleh terang yang kita tunjukkan. Lalu orang akan berusaha mencari rahasia dan sumber terang kita. Kok orang itu beda ya? Kok orang itu baik ya? Kok orang itu enggak kayak dulu ya? Dulu jutek, dulu kasar, dulu penipu, tapi sekarang enggak. Saudara-saudara, waktu orang melihat terang Tuhan di dalam kehidupan kita, ini adalah kesempatan yang indah bagi kita untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Saya berubah karena Tuhan Yesus Kristus. Matius 5 ayat 16 Tuhan Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasihi, apakah terangku dan terangmu sudah bercahaya? Perbuatan baik apa yang sudah engkau dan aku lakukan sehingga orang bisa memuliakan nama Bapa kita yang di surga. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini ada banyak saudara-saudara kita segereja, sekompleks, sekampung, sekota, sebangsa yang sedang kesusahan. Apa yang sudah kita lakukan untuk menunjukkan perbuatan baik kita? Mungkin ada orang saudara-saudara yang berpikir begini, saya sendiri sedang kesusahan. Mengapa saya harus berbuat baik kepada orang lain? Biarlah orang lain saja yang melakukannya. Ini bukan saat yang tepat untuk saya nolongin orang lain. Gitu. Nantilah kalau keadaan saya membaik. Nanti kalau saya udah kaya, saya pasti bantu orang. Saudara-saudara, jika kita berpikir seperti itu, saudara-saudara, saya mau ajak Bapak Ibu untuk memperhatikan konteks Matius 5 ayat 13 sampai 16 ini yang kita renungkan hari ini. Ada hal yang cukup menarik, saudara-saudara. Teks Matius 5 ayat 13 sampai 16 ini muncul setelah Tuhan Yesus membicarakan tentang penganiayaan, tentang celaan, tentang fitnahan yang mungkin akan dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian teks tentang garam dan terang dunia ini juga muncul sebelum Tuhan Yesus menuntut agar kesalehan murid-muridnya harus melebihi kesalehan orang Farisi. Jika orang Farisi praktek keagamaannya begitu luar biasa, Tuhan Yesus bilang orang Kristen, murid-muridnya harus lebih dari itu. Saudara, dari konteks ini apa yang kita bisa pelajari? Artinya saudara, Tuhan Yesus mau bilang, sekalipun di tengah kesusahan, sekalipun di dalam penganiayaan, dicela, difitnah, dalam kesulitan, pengikut Yesus tetap harus jadi garam dan terang dunia yang bercahaya, yang berdampak bagi orang lain. Dan dalam keadaan apapun, kita tetap harus mempraktekkan hidup yang benar di dalam Tuhan dan tetap menjadi berkat. Saudaraku, saya tahu ini tidak mudah. Tetapi Tuhan Yesus sudah memberi contoh buat kita. Bagaimana di dalam masa-masa sulit hidupnya, ketika dia difitnah, disakiti baik fisik maupun hatinya, Tuhan Yesus tetap berbuat baik untuk orang-orang yang telah jahat kepada dia. Dia tetap berdoa, dia tetap mengampuni orang-orang yang jahat kepada dia. Itulah yang Tuhan juga inginkan dari kita anak-anaknya, saudara-saudara. Supaya dalam kondisi apapun, engkau dan saya tetap hidup benar. Tetap jadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, mungkin kita tidak bisa bantu orang secara keuangan. Tetapi saudara-saudara, bukankah kita bisa berdoa untuk saudara-saudara kita yang juga sedang kesusahan? Kita bisa berdoa untuk kota kita, untuk bangsa kita, untuk pemerintah kita. Kita juga mungkin bisa menghibur
saudara-saudara kita yang lain yang sakit. Saudara-saudara, biarlah kita melakukan apa yang kita mampu lakukan. Mari kita tetap menjadi saksi Tuhan yang baik. Supaya ketika orang lain melihat engkau dan saya, saudara, mereka tertarik untuk mengenal dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami butuh anugerah Tuhan menolong kami, supaya dalam keadaan apapun, kami tetap hidup benar. Sehingga melalui kehidupan kami, melalui perbuatan kami bisa menyaksikan tentang Tuhan kepada semua orang. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Kiranya banyak orang mengenal dan percaya Kristus dan diselamatkan melalui kesaksian hidup kami. Pakai kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebagai respon dari kebenaran firman Tuhan, mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan kita dilakukan dengan ada dua cara Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara dapat mengumpulkan terlebih dahulu persembahan Bapak Ibu Saudara di sebuah amplop. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, kalau nanti kita sudah ada kesempatan kembali untuk beribadah bersama, Bapak Ibu Saudara boleh memasukkan amplop tersebut ke kantong persembahan yang disediakan di gereja. Atau yang kedua, Bapak Ibu Saudara dapat melakukan persembahan melalui transfer ke nomor yang sudah tertera di bawah. Mari kita persiapkan hati kita untuk boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita naikkan sebuah pujian, Kirimlah Terangmu. Kumandang suara dari seberang, kirimlah terangmu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kita mendengar seruan dari jauh, kirimlah terangmu. Berhadapan salib serahkan dirimu, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Musik saja. Berdoalah agar kasih-Nya tersebar, kirimlah terangmu. Beritakan kasih-Nya pada mereka, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat Ayat keempat. Dengan penuh kasih kita beritakan, kirimlah terangmu. Dan mahkotamu yang senang menanti, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan memilih kami menjadi agen-agen daripada perubahan dunia ini. Supaya kami boleh menjadi terang bagi kegelapan dunia ini.
Kiranya Tuhan boleh menolong dan menyertai setiap kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami yang sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh pakai persembahan ini untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan, bagi gerejamu, bahkan bagi kotamu di GKI Jambi di tempat ini. Kami bersyukur kiranya Tuhan boleh terus pakai hidup kami juga untuk menjadi garam dan terang, menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Ayat pengutusan terambil dari 2 Timotius, pasal yang keempat, ayat ke-5 dan 22. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Doksologi. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami boleh beribadah bersama-sama di dalam sebuah ibadah online. Kiranya Tuhan menyertai kehidupan dan kiranya Tuhan memimpin kehidupan kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, saat teduh Tuhan Yesus memberkati kita semua.